Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Bahri, kelas 5C, jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati. Dalam video kali ini saya akan menampilkan setoran tentang praktek ibadah. Sholat sunat duha. Niat sholat sunat duha. Usolli sunnatat duha ra'ataini mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Doa sholat duha. Allahumma inna duha ad-duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamalika wa quwata quwatuka wa qudrata qudratuka wa ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samaa'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'ahrisu wa in kana mu'asiran fayassir wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duha'ika wa baha'ika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataitani barakas sholihin. Selanjutnya sholat sunat tahajud. Niat sholat sunat tahajud. Usolli sunat tahajud ra'ataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Allahu akbar. Doa sholat sunat duha. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqq wa wa'duka haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqq wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqq was sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa ilaika khosamtu wa ilaika hakamtu faghfir lima qaddamtu wa ma akhrartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Selanjutnya sholat sunnah istikharah. Niat sholat sunnah istikharah. Usolli sunnatal istikharati ra'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Doa sholat sunnah istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anha hadzal amru khairan li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatu amri wa faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amru sharrun li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri fasrifu anni fasrifni anhu wa aqdur liyal khaira haitsu kana thumma ardini bih. Doa sehari-hari. Doa mau makan. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami dan minum kami serta menjadikan kami sebagai orang-orang Islam. Doa mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Yang artinya, dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami mati, membangunkan dari tidur, dan hanya kepadanya kami dikembalikan. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan.
Doa keluar kamar mandi. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adab wa afani, yang artinya segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah menyejahterakan. Doa niat wudu. Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat wudu untuk membersihkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Doa sebelum berkumur. Allahumma skini min haudi nabiyyika Muhammadin ka'sal la ad'ama ya'dahu abadan. Yang artinya, ya Allah, berikanlah aku minum dari air telaga Nabi Muhammad SAW satu gelas yang setelahnya aku tidak haus untuk selama-lamanya. Doa membersihkan hidung. Allahumma arini raihatal jannata, yang artinya, ya Allah, berikanlah aku berbau surga. Doa ketika membasuh tangan kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibi hisabai yasiro, yang artinya, ya Allah, berikanlah aku kitab catatan amalku dari arah kananku dan hisablah aku dengan mudah. Doa ketika membasuh tangan kiri. Allahumma la ta'tini kitabi bisimali min wara'i dhahrin, yang artinya, ya Allah, janganlah engkau memberi kitab catatan amalku dari arah kiri dan dari arah belakangku. Doa ketika mengusap kepala. Allahumma harim sya'rin harim sya'rin 'alan nari wa adillani tahta arsyika yaumal la dhilla illa dhilluki. Ya Allah, haramkanlah rambutku dari sengatan api neraka dan naungilah aku di bawah arsy-Mu pada hari tidak ada naungan kecuali naungan-Mu. Doa ketika membasuh telinga. Allahumma asma'ni Allahumma masni' manadiyal jannati fil jannati ma'al abrar, yang artinya, ya Allah, mendengarkanlah kepadaku suara pemanggil surga bersama orang-orang yang berbakti. Doa ketika membasuh kaki kanan. Allahumma nasib qadami ala siratil mustaqimi ma'a aqdami ibadika sholihin, yang artinya, ya Allah, tetapkanlah tumitku di atas titian yang lurus bersama hamba-hambamu yang saleh. Doa membasuh kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika an tazillu qadami ala surati fin nari yauma tazillu aqdamil kafarina wal munafiqin, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ketergelinciran di jalan neraka pada hari tergelincirnya tumit orang-orang kafir dan orang munafik. Selanjutnya doa sesudah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin, yang artinya, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang satu, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang mensucikan diri. Jadikanlah aku bagian dari hamba-hambamu yang saleh. Nama-nama bulan Hijriah. Yang pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Oke, kita balik urutannya dari belakang. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Syawal, Ramadan, Sya'ban, Rajab, Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Safar, Muharram. Nah, sekarang nama-nama puasa sunnah. Yaitu yang pertama 1 Syuro, yaitu puasa di mana dilaksanakan pada tanggal 1 Muharram. Terus puasa Asyura, yaitu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Nah, dalam pelaksanaan puasa Asyura disunahkan untuk puasa
Tasu'anya juga, yaitu puasa Tasu'ah dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram. Selanjutnya yaitu puasa Arafah, yaitu dilaksanakan pada 9 Zulhijjah. Terus puasa Tarwiyah dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah. Terus puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa yang dilaksanakan pada pertengahan setiap bulan, yaitu 13, 14, 15. Terus kemudian puasa Sunnah Senin Kamis. Terus puasa Syawal, yaitu puasa Syawal dilaksanakan pada tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puasa Syawal dilaksanakan 6 hari. Terus kemudian puasa Nabi Daud. Nah, puasa Nabi Daud itu 1 hari puasa, 1 hari tidak. Terus kemudian puasa Ayawil Siwad, yaitu hari gelap bulan, yaitu puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 28, 29 dan 30 di hari bulan terakhir, di hari bulan terakhir. Kemudian puasa memperingati Isra Mi'raj, yaitu dilaksanakan pada tanggal 27 Rajab. Kemudian puasa memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Terus selanjutnya puasa Nisfu Sya'ban dilaksanakan pada tanggal 15 bulan Sya'ban. Terus puasa sunnah selanjutnya itu puasa hari kelahiran sendiri, yaitu memperingati puasa tanggal kelahiran kita. Nah, terus selanjutnya puasa Rabu Wekasan, hari Rabu akhir bulan Safar. Terus kemudian puasa awal bulan Zulhijjah. Puasa awal bulan Zulhijjah itu dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 8 Zulhijjah. Kemudian puasa sebelum 9 Muharram, yaitu puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 8 Muharram. Terus selanjutnya puasa sunnah di hari tidak menemukan makanan. Nah, terus puasa sunnah selanjutnya itu puasa bulan Sya'ban. Nah, dalam pelaksanaan puasa bulan Sya'ban ini dilaksanakan 7 hari setiap bulan Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli halin, ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilaihil marji'u wal mal, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, hadara min fitnatil masihid dajjal, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang berbahagia, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan melaksanakan semua perintahnya dan mencegah larangan-larangannya. Juga takwa yang dapat dijadikan sebagai ukuran pengakuan atas semua nikmat Allah yang terhitung banyaknya, yaitu dengan membuktikan syukur lewat ucapan maupun perbuatan. Imam Muslim radhiyallahu an meriwayatkan dari Zubair bin Harb dan Utsman bin Abi Sayyibah, dari Zarir, dari Al-Amasi, dari Syafiq, dari Masyruk, dari Abdullah bin Amr bin Al-Asr radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqah. Sesungguhnya orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Mungkin Anda bertanya, apa bedanya antara orang yang baik amalnya dengan orang yang baik akhlaknya? Jawabannya sederhana saja, bahwa amal itu lebih utama daripada akhlak. Segala perbuatan yang dilakukan seorang muslim adalah amal. Jika perbuatan itu baik, maka itu adalah amal yang baik. Dan apabila perbuatan itu buruk, maka itulah amal yang buruk. Namun demikian, baik amal ataupun akhlak masing-masing mempunyai kekhususan tersendiri. Biasanya amal dipergunakan untuk menyebut hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Misalnya sholat, zakat, puasa, haji, infak, sedekah, menolong orang lain, memberi makan anak yatim, dan sebagainya. Ibadah ini meskipun ada ibadah madhah dan ibadah umum, dan sekalipun semua amal yang dilakukan seorang muslim selama niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah termasuk dalam dimensi ibadah. Namun ada ciri tersendiri yang melekat erat dengan ibadah, yaitu adanya interaksi langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya, atau interaksi antara hamba dengan sesama hamba, atau lebih spesifik lagi, di dalam amal ini ada unsur memberi dan menerima, meskipun tidak mutlak demikian. Katakanlah misalnya seseorang melakukan sholat atau puasa, artinya orang tersebut telah memberikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi kewajibannya, dan tentu dia berharap agar amal yang berkaitan dengan manusia, seseorang yang memberi makan kepada orang miskin, artinya ada orang lain yang menerima makanan yang telah diberikan. Adapun akhlak, maka ia lebih terkonsentrasi pada kepribadian seseorang tanpa harus dihubung-hubungkan dengan Tuhannya ataupun dengan orang lain. Meskipun apabila seorang muslim berakhlak baik dikarenakan melaksanakan ajaran agamanya dan mengharapkan ridho Allah semata, dia akan mendapatkan pahala. Akhlak adalah cerminan seorang dalam sikapnya. Akhlak merupakan perbuatan-perbuatan yang berpikir, karena akhlak adalah kebiasaan seseorang dalam melakukan sesuatu. Akhlak ini juga terbagi dua, yaitu akhlak yang baik terpuji dan akhlak yang buruk atau akhlak tercela. Kaum muslimin yang berbahagia, akhlak yang baik misalnya lemah lembut dalam bersikap, pemaaf, malu dalam hal yang benar, pemberani, jujur, rendah hati, baik tutur katanya, sopan, makan dan minum dengan tangan kanan, dermawan, dan sebagainya. Sedangkan akhlak yang buruk misalnya sombong, kikir, suka menyakiti hati orang lain, senang berbicara kotor, tidak tahu malu, pengecut, pemarah, tidak jujur, iri hati, dan lain-lainnya. Orang yang gemar melakukan dosa pun, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, juga bisa dianggap sebagai orang berakhlak buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma syai'un asqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasanin wa inna Allaha la yubghidul fahishal badi'ah." Yang artinya, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang hamba yang mukmin kelak pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang buruk perangainya, lagi suka berbicara kotor. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maksudnya, seorang mukmin yang selama di dunia ini senantiasa berakhlak baik,
timbangan amal kebaikannya akan diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Bahkan dalam timbangan seorang mukmin sebagaimana disebutkan zahir hadis di atas. Selain itu masih banyak lagi keutamaan akhlak yang baik. Di antaranya yaitu bahwa keimanan seorang mukmin yang paling sempurna adalah orang yang paling baik akhlaknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Yang artinya iman orang-orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan akhlak hal ini yakni untuk kebaikan budi pekerti atau akhlak yang terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang paling ideal untuk diteladani. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khuluqa." Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hada wastaghfirullahal azim li wa lakum li lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallaman tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa lamu annallaha amarakum bis-sholati nabiyyikum qadima. Wallahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullaha ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'ina wa radu anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasarad dini wal wahdul man khadal muslimin wa a'li kalimata ila yaumiddin. Allahumma dafa'annal bala'a wal waba'a wal wala'a wal fahsya'a wal munkar wasyada'ida wasyuyuf wal muhtalifa wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khusuh wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum
Washkuru ala ni'amihi yazidukum was'ulu min fadlihi yu'tikum waladikrullahi akbar. Selanjutnya yaitu tentang zakat. Nah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Nah, hukum zakat adalah wajib fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun macam-macam zakat. Nah, macam-macam zakat ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Nah, zakat fitrah dapat dibayar dengan setara 2,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Nah, yang kedua zakat mal. Nah, zakat mal atau zakat harta adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Nah, masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Adapun dalil yang menjelaskan tentang zakat dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dirikanlah salat dan rukuklah dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, di sini saya ambil contoh zakat profesi. Nah, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi, hasil profesi bila telah mencapai nisab. Nah, profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan atau dan lain sebagainya. Nah, nisab zakat pendapatan atau nisab zakat profesi mengambil rujukan kepada nisab zakat tanaman dan buah-buahan. Nah, nisabnya itu sebesar 5 wasak atau 652,8 kg gabah atau setara dengan 520 kg beras. Nah, selanjutnya yaitu tentang mawaris. Mawaris adalah ilmu tentang membahas pembagian warisan. Langsung saja dengan contohnya. Contoh zakat propersi. Ahmad adalah pegawai PT Maju Mundur, memiliki istri dan 1 orang anak dengan penghasilan 4 juta per bulannya, dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokoknya yaitu sebesar 2.500.000 tiap bulannya. Maka berapakah zakat yang harus dikeluarkan setiap tahunnya? Nisab zakat propersi yaitu sebesar 5 wasak atau 652,8 kg gabah setara dengan beras yaitu 520 kg beras. Maka harga beras 1 kg sama dengan 8.000. Maka 520 dikali 8.000 hasilnya 4.160.000. Maka penghasilan, maka zakat propersinya rumusnya yaitu penghasilan dikurangi kebutuhan pokok. Nah, 4 juta dikurangi 500.000 sama dengan 1.500.000. Kemudian dikali 12. Maka hasilnya yaitu 18 juta. Maka sudah memenuhi nisabnya. Zakat yang dikeluarkan yaitu 2,5% dari 18 juta yaitu 450.000. Nah, jadi zakat yang harus dikeluarkan setiap tahunnya adalah 450.000 atau 37.500 per bulannya. Selanjutnya yaitu tentang mawaris. Mawaris adalah ilmu tentang membahas pembagian warisan. Langsung saja dengan contohnya. Contoh mawaris.
Seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, seorang istri, 3 anak laki-laki, dan 3 orang anak perempuan, dan meninggalkan harta sebesar 100 juta. Berapakah bagian masing-masing ahli waris? Oke, kita lihat tabel ahli warisnya, yaitu ada 3. Dalam tabel ada 3, istri, anak laki-laki, anak perempuan. Bagian warisnya untuk istri 1/8, untuk anak laki-laki as-sobah, untuk anak perempuan as-sobah bil ghair. Nah, saham atau yang didapatkan yaitu yang istri 1. Nah, untuk anak laki-laki dan perempuan itu sisa-sisanya. Nah, jumlah orang anak laki-laki ada 3, anak perempuan ada 3, istri 1. Nah, dalam bagian waris anak laki-laki itu lebih besar dari anak perempuan, yaitu bandingnya 2:1. Maka anak laki-laki dikalikan 2 jadi 6, terus ditambah 3 jadi 9, dikali 1 maka hasilnya 9. Nah, 9, nah itunya ada 8, maka 9 kali 8 yaitu 72. Nah, saham yang disesuaikan yaitu 72. Nah, maka 6/72, hasilnya yaitu 100 juta yaitu 42. Nah, terusan yang anak laki-laki 42, anak perempuan 21, untuk istri 9. Nah, untuk harta bagiannya yaitu 5 untuk anak laki-laki yaitu 58.333.333. 3.333. Nah, untuk anak perempuan 29.166.666. Nah, untuk istri 12.500. Untuk masing-masing anak-anak laki-laki dan anak perempuan yaitu maka mendapatkan 19.444.444. Nah, untuk yang perempuan 9.722.222. Nah, untuk istri 12.500. Jadi dari rincian di atas, pembagian di atas didapat untuk istri mendapatkan harta warisan sebesar 12.500. Nah, untuk anak laki-laki mendapatkan harta sebesar 19.444.444. Nah, untuk anak perempuan untuk satu anak perempuan mendapatkan harta warisan sebesar 9.722.222.